Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sehat ya? Bagaimana puasa hari ini? Lancar kan? Ya alhamdulillah kalau lancar ya. Dan mungkin kalian di buka puasa tadi sudah banyak makan kenapa? Makan kurma? Alhamdulillah kalau makan kurma ya. Tapi kebanyakan di antara kita itu yang kita makan ya biasanya nih ketika kita berbuka puasa itu yang kita makan adalah gorengan. Asal jangan makan penggorengannya ya. Ya guys, yang namanya gorengan itu guys ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya nggak? Jadi ketika kita itu berada di bulan Ramadan, kemudian disuruh sama apa ya? Misalnya dia disuruh sama orang ya, ini buat buka puasa pakai apa nih? Enaknya gorengan aja gitu ya. Padahal itu guys ya, kalau misalkan kita lihat ya dari sisi kesehatan itu sebenarnya kurang bagus guys ya. Kalau yang namanya apa ya, buka puasa itu dengan yang manis ya nggak, dengan yang manis kemudian apa namanya, dengan kurma ya, dengan buah-buahan guys itu bagus banget ya. Jadi perut kita juga enak nerimanya. Ya nggak? Mas Chandra, kan pisang goreng manis juga. Oh iya juga sih. Sudah terserah apa kata kalian lah ya. Jadi gini guys ya, ternyata guys kalau kita berbicara tentang gorengan ya, atau ya tempe goreng, tahu goreng, ataupun mungkin bakwan goreng dan yang lainnya, itu ya kita memang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menarik lah ya. Tapi mungkin ketika Chandra bertanya kepada anda ya, jujur dong, di apa, di buka puasa kamu tadi kira-kira makan gorengannya udah berapa gitu. Jarang deh kalau kita makan gorengan itu satu biji gitu ya, atau mungkin satu potong guys ya, itu jarang guys ya, itu biasanya minimal tuh 3 potong gorengan guys ya. Tapi sebenarnya apa sih, atau fakta unik dari gorengan itu apa sih guys ya? Jadi gini guys ya, mungkin apa ya, siapa sih yang nggak suka ada gorengan, atau mungkin bahkan dari anak kecil guys ya, dari anaknya Mas Chandra nih, si Khonsa, usia 4 tahun itu udah seneng banget dengan yang namanya gorengan guys ya. Bahkan dia tuh seneng banget yang namanya apa guys, risol atau apa ya guys, pokoknya gitu deh ya, gorengan guys ya. Yang gorengan yang di dalamnya ada mie-nya itu apa ya guys ya namanya ya, yang tahu tulis di komentar ya. Bihun ya, bukan mie ya. Oke, apapun itulah ya. Jadi gini guys ya, ternyata yang namanya gorengan itu adalah sesuatu yang luar biasa guys ya. Jadi gini, fakta unik atau mungkin fakta menarik, ini fakta yang kalau bagi penggemar gorengan ini fakta yang kurang menarik ya. Karena memang sebenarnya guys ya, kalau yang namanya gorengan itu yang pertama ya, sangat berbahaya apabila minum kopi setelah makan gorengan. Wow, gimana ceritanya nih ya? Jadi sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Guelph ya, menunjukkan bahwa meminum kopi setelah makan gorengan atau makanan berminyak itu sangat berbahaya karena dapat meningkatkan lonjakan gula darah guys di dalam tubuh kita. Bahkan lemak jenuh yang dibawa oleh gorengan mengakibatkan tubuh kesulitan untuk membersihkan gula di dalam darah. Dan meminum kopi semakin menambah tingkat kesulitan tersebut. Gitu guys. Jadi kalau kita lagi gini guys ya, biasanya ya yang namanya orang minum kopi itu temennya kan biasa kan temennya rokok ya nggak, ada juga yang temennya bisa goreng ya. Ada yang bagus sih minum kopi temennya itu ubi rebus ya, atau mungkin singkong rebus ya, atau pisang rebus, pokoknya yang direbus-rebus tuh bagus guys ya gitu. Jadi usahakan buat kalian nih habis minum kopi jangan makan gorengan dong. Karena memang itu katanya sih berbahaya ya nggak, selama ini berbahaya nggak? Ya semoga aja kita terus sehat ya guys ya, orang Indonesia guys ya. Baik, kemudian guys ya, berikutnya guys, fakta unik dari gorengan yaitu gorengan tuh dinilai memiliki gizi yang sedikit atau miskin akan gizi. Wow. Tapi kadang-kadang kalau kita kepepet guys ya, kalau kita lagi berada di tanggal tua ya makannya sama gorengan aja gitu kan. Misalnya ke warteg nih ya nggak, atau mungkin ke mana lah ya, ke warung gitu.
Mas mau makan pakai apa Mas? Tempe aja Bu gitu kan. Atau mungkin tahu tahu goreng aja Bu. Itu posisi kita di tanggal tua. Jadi itu nilai gizinya itu kurang guys ya gitu. Jadi memang bukan rahasia lagi lah ya jika zat yang terkandung di dalam gorengan yang kamu makan hanya ada karbohidrat dan juga lemak ya. Itu saja dalam kadar yang sangat tinggi. Dan oleh karena itu banyak yang akhirnya mengkategorikan gorengan ke dalam junk food ya, gitu guys ya, atau makanan sampah. Oh guys ya. Tapi kalau misalkan Chandra kan sering ya nonton YouTube-nya Dokter Zaidul Akbar ya. Katanya kita itu nggak boleh tuh guys ya yang namanya makan gorengan ya, atau mungkin yang berbau tepung itu kurang bagus nih buat kesehatan ya guys ya. Katanya kalau kita menghindari tepung ya, menghindari gorengan ya, itu nanti badan kita jadi enteng guys ya gitu. Dan ternyata guys ya, gorengan itu biasanya mengandung banyak MSG, ya nggak? Jadi supaya gorengan itu lebih gurih, sedap, dan nikmat, biasanya gorengan tersebut ditambahkan dengan garam dan juga MSG guys ya. Padahal kandungan kedua bahan ini bisa menyebabkan naiknya kolesterol dan juga tekanan darah. Wow, luar biasa ya guys ya. Jadi banyak micinnya guys ya. Buat kalian ya penggemar micin, usahakan ya kurangin yang namanya gorengan guys ya. Mas Andra gantinya apa dong selain gorengan? Yang tadi ubi rebus bisa, kacang rebus bisa ya, atau mungkin pisang rebus itu kan enak juga guys ya, atau jagung rebus itu bisa bisa juga ya guys ya. Kalau udah biasa jadi enak guys ya. Dan kemudian guys ya, ternyata yang keempat, gorengan itu bisa mengakibatkan pinggul dan juga perut membuncit. Nah ini dia nih guys ya. Kadang-kadang kalau Chandra melihat ya di jalanan itu banyak orang yang perutnya buncit. Jangan-jangan kebanyakan gorengan nih. Buat kalian nih yang saat ini mendengarkan Chandra siaran ya, usahakanlah ya kurangin gorengan agar nanti perut kalian tidak buncit guys gitu. Ini buat mamah-mamah nih ya, usahakan harus tahu, wajib tahu nih ya, jangan sampai perutnya tuh buncit guys ya gara-gara kebanyakan makan gorengan. Ya kemudian guys ya, kalori yang tersimpan di dalam tubuh ya, jadi gini, apa guys ya, jadi gini guys, ternyata kalori yang tersimpan di dalam tubuh setelah konsumsi gorengan itu sangat banyak guys ya. Kalau tidak kamu bakar atau digunakan untuk beraktivitas, kalori tersebut hanya akan membentuk lemak di pinggul bagi wanita. Sedangkan untuk pria, lemak tersebut akan tersimpan di perut yang mengakibatkan perutnya mereka menjadi buncit. Chandra pernah tuh guys ya membaca sebuah artikel guys ya. Jadi guys ya, kalau kita makan gorengan 3 potong guys ya, itu kalau kamu mau menormalkan kembali guys ya, atau intinya gorengan itu tidak berbahaya bagi tubuh kamu, kamu harus lari sepanjang ya kurang lebih berapa kilometer, sekitar 10 kilometer lah guys ya. Jadi 3 gorengan itu 10 kilometer. Nah kalau misalkan kalian udah makan 5 gorengan, tinggal dikalikan aja guys ya gitu. Nanti kalian cari lagi guys ya di Google guys ya, barangkali ada informasi penting tentang gorengan ya. Gorengan 3 potong itu kira-kira berapa harus membakarnya guys ya. Baik, kemudian ternyata gorengan itu meningkatkan resiko penyakit jantung. Waduh, berbahaya sekali nih guys ya. Jadi memang guys, yang namanya gorengan itu kan biasanya digoreng dengan minyak guys ya. Kalau kita beli di pinggir jalan ya, atau mungkin di warung-warung lah ya, itu gorengan itu biasanya digoreng dengan menggunakan minyak apa ya? Minyak kelapa sawit guys ya. Nah, kalau kalian ingin menggoreng apa-apa, usahakan menggunakan minyak kelapa guys ya, minyak kelapa ya. Jadi kalau Chandra sih rekomendasikan minyak Barco guys ya, minyak kelapa Barco itu insya Allah bagus guys ya. Istilahnya rendah lemak lah guys ya, atau mungkin rendah kolesterol. Dan gorengan tuh mengandung lemak trans yang cukup tinggi. Lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kamu guys ya. Nah hal ini menyebabkan resiko seseorang mengalami penyakit jantung akan semakin besar gitu guys. Jadi usahakan jangan kebanyakan makan gorengan lah ya. Cukup satu aja. Tempe mendoan ya. Tempe mendoan tuh lebar guys ya. Itu ya enak, sebenarnya enak guys ya. Kalau Chandra apa ya? Kalau Chandra misalkan disuguhin gorengan tuh ya, dia makan guys. Soalnya enak ya. Kita berdoa deh semoga
Kadang-kadang Chandra juga berdoa, ya Allah semoga gorengan ini menjadi obat ya, amin ya rabbal alamin guys. Jadi gitu guys ya, usahakan ketika kita makan gorengan mungkin dibarengi dengan minum air putih yang banyak, dengan olahraga ya, dengan makan buah-buahan, dengan sayuran dan sebagainya guys, agar nanti seimbang lah guys ya, gitu ya. Kemudian ya guys ya, jadi gitulah ya, pokoknya usahakan ketika kita menggoreng sesuatu pakailah apa ya, minyak kelapa guys ya. Kemudian guys ya, ternyata yang namanya gorengan itu bisa menimbulkan rasa nyeri di dalam dada. Wow. Kamu sering gak sih mengalami rasa nyeri di dalam dada? Mungkin diakibatkan oleh kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi gorengan guys. Dan supaya rasa nyeri di dada itu tidak bertambah parah dan sering kambuh, sebaiknya kamu mulai perbanyak konsumsi makanan yang direbus aja guys, gitu guys ya. Dan ternyata gorengan itu bisa menjadi penyebab kerusakan sel tubuh guys ya. Kamu pasti pernah nih melihat bagaimana cara menggoreng gorengan yang kamu makan. Gorengan biasanya digoreng di dalam minyak panas guys ya, yang telah digunakan berkali-kali sebelumnya. Hal ini menyebabkan maksudnya digunakan berkali-kali sebelumnya. Hal ini menyebabkan gorengan bisa tercemar radikal bebas guys, yang jika mengendap terlalu lama di dalam tubuh akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel. Nah, itu guys ya, informasi-informasi tentang gorengan guys ya. Jadi gimana guys ya? Ya pokoknya guys, ya usahakan kalau misalkan nih mau apa ya? Mau goreng-goreng sesuatu ya minyaknya jangan berkali-kali guys ya. Misalkan minyak pertama guys ya. Gitu. Jadi kalau misalkan beli gorengan, belinya pagi-pagi guys ya. Pagi-pagi itu biasanya minyak gorengannya gorengan pertama tuh guys. Walaupun kadang-kadang ada juga sih yang misalkan orang jual gorengan ya nggak, kemudian minyaknya minyak kemarin guys ya gitu. Jadi akhirnya ya berbahaya sebenarnya buat pelanggannya itu. Jadi nggak ada salahnya nih buat para penjual gorengan ya, usahakan bikinlah gorengan yang sehat ya. Misalkan gorengannya itu digoreng menggunakan minyak kelapa ya, barco. Walaupun mahal dikit nggak apa-apa ya nggak, yang penting sehat ya gitu. Dan apa guys ya, apalagi kalau Chandra misalkan berada di puncak ya, atau mungkin di villa gitu guys, itu makan gorengan itu enak banget guys, memang guys ya. Ya, ya begitulah guys ya, godaan Indonesia ya. Begitulah ya yang namanya eh, gorengan guys ya. Fakta unik tentang gorengan. Jadi buat Anda usahakan perbanyak olahraga juga. Kemudian perbanyak yang namanya makan makanan yang sehat guys ya. Jadi jangan kebanyakan makan gorengan, tiap hari makan gorengan terus ya, apalagi di bulan Ramadan ini guys ya. Kan ada yang mengatakan ya, dokter mengatakan, jadi kalau misalkan hari pertama puasa guys ya, itu adalah sedang detoksifikasi, artinya sedang membuang racun dalam tubuh kita. Hari kedua begitu juga, hari ketiga begitu juga ya. Jadi semakin hari ketika kita berpuasa guys ya, semakin kesana kan semakin sehat. Tetapi guys ya, kalau misalkan kita didetok ya, atau mungkin dikeluarkan racunnya dalam tubuh yang ada dalam tubuh kita, kemudian kita mau masukkan lagi gorengan lagi ya, itu juga gimana guys ya, rada bingung juga tubuh kita akhirnya. Oke deh guys, ya udah deh pokoknya intinya jangan berlebihan lah ya kalau misalkan makan gorengan ya. Usahakan misalkan dua ya atau satu aja cukup lah ya, gitu guys ya. Ya pokoknya buat para penjual gorengan tetap semangat aja lah ya, nggak ada salahnya buatlah gorengan yang sehat ya, agar nanti apa ya, ya yang beli juga sehat ya, dan kalau yang beli sehat juga enak lah ya. Baik guys, itu aja untuk hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya guys ya. Oke dong. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya siaran Chandra Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.